dan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Silakan disiapkan dulu kepada Mas Aldi, niatkan ya, berdoa dalam hati. Siap, gerak. Berdoa, Mbak. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini ada yang tidak berangkat di kelas 9C. Ya, selamat semua, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini berhubung kita baru memulai kegiatan semester Gasal ya di tahun ajaran yang baru. Hari ini Ibu akan nanti minta kalian ya untuk mengenali potensi kalian masing-masing ya. Jadi walaupun kita belajar matematika, tapi untuk tahun ajaran ini agar nanti pembelajarannya lebih maksimal, misalkan Mas Rudi lebih paham lagi, saya ini tipenya gaya belajar apa sih biar lebih mudah belajar matematikanya ya. Oleh karena itu nanti kita akan mencoba ya suatu aplikasi untuk mengenali potensi kalian masing-masing ya terkait dengan gaya belajar yang sesuai ya. Bisa saja antara Fadli dan Rizal berbeda gaya belajarnya ya. Rizal lebih cenderung bisa memahami kalau dia banyak mendengar misal. Kalau Fadli lebih suka membaca atau lebih suka melihat gambar atau video, lah itu kan beda-beda. Tapi ada juga anak yang kalau dengar suara yang bising ya sambil dengerin musik malah jadi nggak konsen, kan ada ya. Tapi ada yang sambil lihat setan malah jadi mudah belajarnya. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Nanti kita akan menyelidiki tipe belajar dari kalian masing-masing ya. Itu kegiatan untuk hari ini. Jadi Ibu mendapatkan materi ini itu kemarin dalam kegiatan diseminasi materi bimbingan dan konseling ya. Jadi ini tidak hanya menjadi tugas guru BK saja, tapi Bu Guru sebagai guru matematika juga bisa mengetahui gaya belajar kalian semua biar memberi materinya itu lebih efektif ya. Misalkan Sevia mau nggak suka pakai musik ya, dikasihnya yang ini. Nah berarti nanti harus adil gimana biar bisa memfasilitasi semua gaya belajar ya. Itu. Nah sekarang kita akan mulai ya. Nah, kalian membawa HP? Ada yang tidak bawa? Ada, nanti bisa pinjam gantian dengan teman yang lain ya. Silakan HP-nya dibuka, coba yuk. Kamu buka Chrome ya, buka Chrome, kemudian kamu ketik akupintar.id ya. akupintar.id akupintar.id di Google Chrome. Nanti kalau yang bingung tanya tunjuk jari. Sudah bisa membuka? Bisa ya. akupintar.id. Nah, aplikasi itu nanti kita gunakan untuk mengetahui gaya belajar. Jadi gaya belajar ini ada 3. Bu Guru jelaskan dulu sekilas ya. Yang pertama itu visual. Kamu pernah dengar kata visual? Pernah apa? Visual itu berarti apa? Kaitannya dengan apa? Melihat ya, mengamati itu namanya visual. Kamu akan bisa belajar dengan efektif kalau kamu benar-benar mengamati, baca, ada gambar, ada video ya, kamu itu lebih tertarik. Itu visual. Yang kedua, auditori. Auditori berarti terkait dengan apa? Audio berarti apa? Iya, suara ya. Ada suatu yang didengarkan lah, itu namanya auditori. Berarti kamu cenderung bisa paham kalau ada iringan musik misal, ya, atau pakai lagu atau apa ya. Terus yang ketiga itu kinestetik. Kinestetik itu kaitannya dengan gerak, praktek. Berarti kamu lebih paham kalau langsung praktek. Misal kita belajar sistem persamaan linear 2 variabel, ada metode eliminasi dan lain-lain. Mas Rizal lebih mudeng kalau suruh langsung praktek ke pedagang, suruh wawancara,
nanti coba cari ini harga satu benda ini, pensil ini berapa. Nah Risa lebih senang kayak gitu, misal biar lebih paham sebenarnya kita belajar SPLDV buat apa sih. Nah Risa baru paham kalau suruh praktek itu berarti dia kemungkinan cenderung ke kinestetik ya. Jadi ada berapa gaya belajar? 3, baca tadi visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kamu mau menyelidiki nih, kamu termasuk yang mana ya? Melalui aplikasi tadi. Sudah ketemu? Sudah bisa dibuka? Terus kalau sudah masuk ke akupintar.id, kamu lihat, yuk dilihat. Di pojok kanan atas ada garis 3 ya. Ya, silakan diklik. Diklik ya, diklik. Terus dipilih yang tes minat bakat gratis. Yuk diklik. Tes minat bakat gratis. Sudah ketemu? Ya di situ ada banyak sekali jenis tes. Jadi nanti tes yang lain boleh kamu coba di rumah ya. Khusus di sini kita coba yang gaya belajar yang atas sendiri. Yang atas sendiri sudah. Terus diklik lagi, kamu baca dulu arahannya, instruksinya, baru nanti diklik mulai mengerjakan. Yuk silahkan. Kalau ada yang bingung tanya Bu Guru, kalau belum bisa buka. Ya, ada berapa pertanyaan nanti yang harus dijawab? 16 ya, silahkan dikerjakan. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Ya sudah semuanya. Tadi yang nggak bawa HP juga sudah kalian belum? Sudah ya. Jadi kalian sudah tahu masing-masing gaya belajarnya. Nah terus di situ hasilnya kan berupa persentase ya. Misalkan Mas Rizal berapa persen? Hasilnya apa yang menonjol apa? Pemahaman yang menonjol. Pengamat. Ya, Mas Rizal berapa persen tadi yang menonjol? 6. Apa saya? 69. Ya apa yang menonjol tipe apa? Pengamat. Nah, pengamat itu berarti visual ya. Jadi nanti Mas Rizal ternyata lebih dominan yang gaya belajar visual. Benar atau tidak Mas Rizal? Kamu lebih senang yang lihat gambar atau grafik daripada apa namanya misalnya praktek, senang gak sebenarnya? Lebih suka praktek. Oh praktek juga. Tadi kan cuma berapa persen ya? Nggak sampai 100%. Berarti sebenarnya di situ itu ada juga yang kinestetiknya Mas Rizal ya, ada aspek tertentu yang Rizal itu lebih senang praktek atau mendengarkan mungkin juga ada. Tadi waktu kamu lihat grafiknya ada yang beda-beda nggak itu warnanya, ada yang kuning, ada oranye ya, biru lah. Itu berarti menunjukkan bahwa kalau persentase yang menonjol itu kecil, misalkan Mei hanya 40 berapa, berarti yang lain mungkin juga agak seimbang, kamu rata aja nih, gaya belajarnya itu sebenarnya rata ya. Sudah tahu semua ya. Nanti kalian gantian menuliskan di papan itu yang gaya belajar sesuai namanya ya, ditulis misalkan Dianti tadi yang menonjol ditulis apa? Visual misal atau kinestetik ya. Silakan ditulis ya gantian. Yuk yang sudah maju dulu silakan. Nggak harus urut, yuk yang sudah dulu silakan. Ya sini. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Coba tadi sudah menuliskan semua ya. Ya, kalau sudah HP-nya ditaruh dulu. Tadi dari hasil yang sudah kamu cari bersama ya, guru amati itu sebagian besar itu visual. Tapi di kelas ini itu ada juga yang kinestetik dan auditori ya. Ini yang kinestetik itu tadi ada Mbak Alma, terus Mainur ya. Untuk yang auditori ada Mas Harun ya, Ibu. Jadi rata di sini ada semuanya ya. Itu setelah kamu mengetahui gaya belajar tadi, nanti yang terakhir akan kita refleksikan. Berarti menurut kamu itu tindak lanjut yang akan kamu lakukan bagaimana untuk belajar untuk memanfaatkan gaya belajar ini di pembelajaran yang kamu lakukan di sekolah ya nanti. Membangun kolaborasi dan menata situasi. Nah sekarang yang terakhir kita mau refleksi. Guru akan bagikan sticky note ya. Nanti masing-masing menulis. Tadi kan misalkan Mei sudah tahu gaya belajarnya kinestetik ya. Menurut Mei dalam pembelajaran, Mei berarti biar efektif itu cara belajarnya bagaimana sesuai dengan gaya belajarnya ya. Itu kan tindak lanjutnya lah. Setelah kamu tahu ini berarti tahu gaya belajarnya, berarti kamu apa yang akan dilakukan biar besok misalkan saya kalau matematika nggak muncul ya. Nah, ternyata setelah diselidiki mungkin dulu itu cara belajarnya nggak sesuai dengan gaya belajar kamu ya. Sekarang sudah tahu. Silakan ditulis nanti terus yang sudah ditempel ke papan yang refleksi ya. Yuk langsung. Lalu diberi nama dan tindak lanjutmu, menurutmu pendapatmu gimana tadi setelah tahu gaya belajarnya. Misalkan kalau yang auditori misal berarti dalam belajar saya rencananya akan apa ya, mungkin dengan iringan musik biar nanti lebih semangat ya, terus dipaham. Oh gimana ya rasanya? Mungkin ya nanti ya mau benar kalau tepat gitu. Itu Mas Arif di dua ya boleh.
tak budidaya ya. Yuk silakan ditulis. Nanti yang sudah dituliskan di sebelahnya, tulis nama dan tindak lanjutnya. Ya, buat itu. Dibagi dua buat dia. Operasi. Contohnya misalnya kamu tadi visual, berarti kamu tindak lanjutnya gimana? Kan kalau visual itu kan kamu paham kalau kamu gambar atau video ya, jadi saya akan saya akan menggunakan belajar dengan media atau video. Nama pelatihnya nggak termasuk ya, nama pandangan. Misalnya kamu mau jadi pengalaman, misalnya belajar melalui media visual seperti video, ya. Kalau kinestetik berarti yang praktis, drama dan yang sudah langsung ditempel. Kamu apa tadi? Nama sama tindak lanjutnya setelah kamu tahu belajar yang sudah diselidiki. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya semua ya. Ya, nanti kalian sudah menulis refleksi ya. Jadi dari hasil penelusuran gaya belajar sudah ada rencana tindak lanjut ya. Kamu mau melakukan
agar hasil tadi itu tidak sia-sia, kamu bisa memanfaatkan agar hasil belajarmu nanti meningkat ya. Kan ini mendukung kemampuan pengetahuanmu ya. Oh biar maksimal belajarnya berarti disesuaikan sama kamu minatnya itu sih ya. Itu ya. Kemudian sampai sini ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak. Tadi di aplikasi Aku Pintar kan ada berbagai macam tes ya. Nanti di rumah kamu bisa mencoba gratis itu ya. Tidak hanya tes gaya belajar, ada tes lain itu ya. Itu secara psikologis itu sebenarnya. Jadi semua orang bisa mengakses. Ya sudah, karena pembelajaran hari ini waktunya juga sudah habis ya. Jadi kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika di pertemuan berikutnya. Kapan? Hari apa? Jadwal baru. Oh lupa, masih belum hafal ya. Untuk hari ini berusaha sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.